Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cerita bagaimana kehidupan bertetangga di desa tempat saya tinggal di Zurich Oberland di negara Swiss. Tentu saja di setiap daerah ataupun di setiap negara mempunyai budaya dan kebiasaan yang berbeda. Dan ada banyak ya di antara teman-teman kita dari Indonesia yang ingin kepo-kepo, yang ingin tahu bagaimana suasana kehidupan bertetangga di negara Swiss ini. Maka pada kesempatan video ini saya ingin bercerita ya pengalaman saya yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di negara ini, bagaimana situasinya. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Switzerland atau Swiss merupakan negara kecil yang berada di tengah-tengah benua Eropa yang berpenduduk kurang lebih hanya 8 juta jiwa saja. Jadi memang penduduknya tidak begitu padat ya. Kalau dibandingkan dengan penduduk kota Jakarta pun sangat masih sedikit sekali untuk satu negara ini. Nah teman-teman, tentu saja kehidupan di desa dan di kota itu juga ada perbedaan, di mana saat ini yang bisa saya tunjukkan adalah kehidupan saya di salah satu desa, maka situasinya sekali lagi akan berbeda dengan kehidupan di tengah perkotaan. Tempat saya tinggal ini pun tidak begitu jauh dari pusat kota Zurich, hanya kurang lebih 30 menit jika kita berkendaraan pakai mobil ataupun mempergunakan kereta. Jadi sangat nyaman ya untuk pergi ke pusat kota Zurich. Namun saya sangat senang sekali karena di tempat ini suasananya itu sepi. Dengan tetangga lainnya itu kita baik ya teman-teman, namun kebiasaan atau budaya di sini kita tidak biasa untuk langsung berkunjung ke rumah tetangga. Jadi tetangga seperti kalau di pedesaan di Indonesia itu kan sudah biasa ya, kita bisa mengunjungi tetangga atau say hello setiap saat. Nah kalau di sini itu beda teman-teman, jadi kita nggak bisa ya langsung ngetuk pintu tetangga. Well, mungkin bisa ya hanya untuk hal-hal yang emergensi saja. Namun hal itu pun sangat jarang dilakukan. Terkecuali kalau kita sudah janjian sebelumnya, kita akan datang. Nah, itu hal yang biasa dilakukan di sini. Dan sekarang saya akan mengajak teman-teman ya melihat suasana di sekeliling tempat saya tinggal ya. Jadi suasananya seperti ini dengan tetangga kita semua baik ya, sekali lagi teman-teman, hanya ya suasananya sangat sepi seperti ini. Jadi gimana ya? Rasanya juga setiap orang di sini mempunyai kegiatan masing-masing, maka kita itu agak sedikit sungkan kalau datang langsung mengetuk pintu dari mereka. Karena mereka pun tidak seenaknya ya datang untuk mengetuk pintu rumah kita. Jadi di sini saya pun belajar kalau budaya dan kebiasaan orang di sini seperti itu. Tentu saja di sini ada segi positif dan negatifnya ya teman-teman. Dimana kita dengan tetangga itu saling menjaga jarak. Walaupun sekali lagi saya tegaskan kita baik, kita kenal, kalau ketemu juga say hello dan apa kabar. Namun kalau ngetuk pintunya itu nggak enak gitu loh perasaannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi ya, suasana di sekitar rumah itu sangat sepi ya. Jadi jarang sekali kita melihat tetangga yang nongkrong-nongkrong di luar. Karena juga mungkin cuaca yang masih dingin. Dan walaupun jika musim panas itu jarang sekali ya mereka yang nongkrong ngongkok-ngongkok dengan tetangga lainnya di luar. Karena semuanya hampir mempunyai kegiatan masing-masing. Di sini contohnya ya, saya karena sudah pensiun, saya pun mempunyai kegiatan ya
yang bisa saya lakukan di dalam rumah, dan juga saya pun mempunyai janji-janji atau appointment yang sudah saya buat sebelumnya, sehingga tidak ada rasa kesepian sebetulnya di sini. Selain itu pun kebanyakan masyarakat dewasa di negara ini mereka semuanya pergi untuk bekerja. Jadi kalau hari-hari biasa ya mereka disibukkan oleh pekerjaannya masing-masing. Sementara untuk para pensiunan ya seperti saya, dan juga barangkali untuk para ibu-ibu muda yang mempunyai masih anak-anak kecil, mereka tinggal di rumah, namun tentu saja mereka pun mempunyai kegiatan ya seperti memasak, mengurus anak-anaknya, sehingga ya disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Jadi memang kalau hal untuk bertetangga di sini itu jarang sekali dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar desa ya tempat saya tinggal ini. Nah, pertanyaannya, jadi gimana ya dengan tetangga, apa saling mengenal atau tidak? Tentu ya kita saling mengenal, dan di sini itu sistemnya lain. Jadi dari pemerintah setempat atau dari pemerintah desa itu banyak sekali diadakan program-program untuk masyarakatnya. Jadi kalau kita ingin ketemu tetangga ya kita bisa mengikuti, di situ ada yoga ya, atau untuk anak-anak muda juga bisa ikut karate atau perkumpulan main musik. Pokoknya disalurkan ke semua hal-hal yang bermanfaat. Jadi waktunya itu dipakai untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan untuk lansia, para lanjut usia juga diadakan hari-hari tertentu itu kayak senam ya, atau juga kita bisa bersama-sama kalau di musim panas kita bersama-sama pergi jalan kaki ke pegunungan seperti itu. Jadi memang sudah sangat diorganisasi. Nah, sekali lagi hanya tergantung dari diri kitanya. Apakah kita mau mengikuti program-program tersebut ya, karena di sini itu freiwillig, jadi maksudnya bebas. Siapapun yang ingin mengikuti diperbolehkan. Kalau mereka tidak ingin mengikuti juga tidak apa-apa. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah bisa melihat ya perbedaannya seperti apa dengan budaya dan kebiasaan masyarakat kita di Indonesia. Banyak sekali di antara teman-teman yang akan mengalami shock culture atau culture shock ya kalau pertama kali datang ke negara ini. Namun jika kita sudah mengerti dan mengetahui, maka hal ini pun tidak akan menjadi masalah. Dimanapun kita tinggal, kita harus mengikuti tradisi dan kebiasaan penduduk yang dilakukan. Maka dengan waktu untuk saya pun terbiasa ya, kalau mau bertemu dengan seseorang, saya pun lebih suka mengadakan perjanjian atau janji sebelumnya. Memang kehidupan privasi di sini itu sangat terjaga. Jadi antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya itu saling menghormati dan tidak mengganggu ya. Di sini ada positifnya juga ya teman-teman, dimana kalau kita melakukan sesuatu itu jarang sekali ada yang usir seperti itu. Namun dari sisi lainnya ya juga kalau untuk teman-teman yang senangnya kumpul-kumpul, yang ngobrol setiap hari dengan tetangga, maka hal itu tuh akan sangat susah dilakukan di negara ini karena kebanyakan dari mereka seperti yang saya katakan tadi, mereka mempunyai tugasnya dengan bekerja atau juga tugas-tugas rutin yang dilakukan di dalam rumahnya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga menambah wawasan untuk sahabat-sahabat di Indonesia yang ingin tahu bagaimana kehidupan bertetangga di negara Swiss, khususnya di desa di tempat saya tinggal. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.